Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya En Pakaya. Saya dari kelas 2C jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan yang berjudul Hukum Islam dan Masalah Kontemporer, Pajak dan Fikih Lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pajak dalam perspektif Islam. Dalam Islam, pajak dikenal sebagai dariba, yang berbeda dari pajak konvensional. Pajak dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan, maslahat umum, dan transparansi dalam pengelolaan. Yang kedua yaitu dasar hukum pajak dalam Islam. Dalil yang mendukung pajak dalam Islam antara lain yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 29 tentang konsep jiyah. Yang kedua yaitu hadis Rasulullah tentang kewajiban harta selain zakat. Yang ketiga yaitu kaidah fikhiyah tentang maslahat umat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pajak dan zakat. Pajak dan zakat memiliki perbedaan fundamental. Zakat bersifat ibadah wajib, sementara pajak adalah kewajiban negara. Islam menganjurkan integrasi pajak dan zakat agar lebih adil bagi masyarakat muslim. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pajak syariah modern. Prinsip pajak syariah mencakup yang pertama yaitu keadilan. Pajak harus sesuai dengan kemampuan. Yang kedua itu transparansi atau amanah. Pengelolaan harus terbuka. Yang ketiga itu maslahat atau kemanfaatan umum. Dana digunakan untuk kepentingan publik. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang tantangan pajak syariah. Yang pertama itu kompleksitas ekonomi global, yang kedua itu harmonisasi dengan sistem pajak konvensional, yang ketiga itu kurangnya sumber daya manusia yang memahami perpajakan syariah, yang terakhir itu resistensi dari pemangku kebijakan. Baik, selanjutnya implementasi fikih lingkungan. Peran lembaga Islam dalam konservasi lingkungan sangat penting, terutama melalui masjid dan pesantren, yang dapat menjadi pusat edukasi serta gerakan hijau berbasis komunitas. Lembaga keuangan syariah juga memiliki kontribusi besar dengan menyediakan pembiayaan proyek ramah lingkungan, menerbitkan suku hijau, serta mengelola program CSR berbasis keberlanjutan. Teknologi dan inovasi seperti masjid pintar, hemat energi, apalagi pemantauan lingkungan, serta penggunaan GIS dalam pengelolaan wakaf hijau semakin mendukung efisiensi dan efektivitas pelestarian lingkungan. Kolaborasi global dalam penelitian dan pendanaan lingkungan berbasis Islam menjadi langkah strategis dan mencapai pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.